Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah kalau sehat semua. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu agar supaya apa yang kita pelajari itu barokah dan manfaat buat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, anak-anak kita belajar tema 1, subtema 3. Hidup rukun di sekolah pembelajaran 1. Bekal makanan yang dibawa Udin itu disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Nah, di bawah ini ada percakapan antara Udin dan antara ibu dan Udin. Perhatikan percakapannya. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Itu kata si ibu. Kemudian, baik Bu, mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman Bu? Udin bertanya kepada ibu. Kemudian ibu menjawab, berbagi itu menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Jadi ibu menyuruh membagikan bekalnya kepada teman-temannya jika diberi bekal lebih oleh ibu. Oke, lanjut. Dalam percakapan tadi ada kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah, anak-anak? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Jadi kalimat perintah itu kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Nah, kalimat perintah itu diakhiri dengan kata kan atau lah. Bisa juga dilengkapi dengan kata tolong. Kemudian, jika kita menulis kalimat perintah, maka diakhiri dengan tanda seru. Sebelumnya kita pernah belajar tentang kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu sama juga diakhiri dengan tanda seru. Kalimat ajakan itu di akhir kalimatnya diakhiri dengan tanda seru. Tapi kalimat ajakan itu menggunakan kata ayo, mari, dan yuk. Kalau kalimat perintah ini menggunakan kata kan atau lah, kemudian bisa juga dilengkapi dengan kata tolong. Contoh kalimat perintah. Yang pertama, bacalah buku itu. Tolong ambilkan boneka itu. Matikan lampu itu. Tolong tutup pintu itu, Rini. Bukalah bekalmu itu, Doni. Nah, ini ada beberapa contoh kalimat perintah yang diakhiri oleh kata lah, kan, kemudian ada juga kata tolong. Nah, jadi ini adalah bentuk contoh kalimat perintah. Oke, kita uh, belajar matematika. Tadi kita sudah belajar bahasa Indonesia. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 122 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan.
Jadi jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah, di sini kita ada dua cara, yaitu penjumlahan dapat dilakukan dengan cara panjang atau cara pendek. Yang pertama, Pak Sofi menjelaskan cara panjang dulu. Kita bilangan 122 kita uraikan secara memanjang, yaitu 100 ditambah 20 ditambah 2. Kemudian sama juga 117 kita ubah dengan bilangan memanjang. 117 sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 7. Cara menghitungnya kita dimulai dari satuan terlebih dahulu. 2 ditambah 7 itu sama dengan 9. Kemudian 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 1 ditambah 1, 2. Bagaimana cara menemukan hasilnya, Pak? Kalau sudah ketemu jumlahnya ini, jadi kita tinggal menghilangkan nolnya saja. Jadi hasilnya 122 ditambah 117 itu adalah 239. Jadi jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya itu ada 239. Itu penjumlahan bilangan dengan cara memanjang. Kemudian yang kedua, penjumlahan dengan cara pendek. Jadi bentuknya seperti ini. 122 ditambah 117. Untuk penempatan bilangannya, ratusan lurus dengan ratusan, kemudian puluhan diluruskan dengan puluhan, satuan diluruskan dengan satuan. Cara menjumlahkan itu sama, yaitu dilakukan dengan diawali dengan satuan terlebih dahulu. 2 ditambah 7 sama dengan 9, 2 ditambah 1 sama dengan 3, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka hasilnya adalah 239. Jadi 122 ditambah 117 hasilnya itu 239. Jadi hampir sama cara penjumlahan memanjang dan cara penjumlahan pendek itu sama. Hampir sama, cuman kalau pendek ini menghilangkan nolnya tidak secara panjang, tinggal langsung disusun, diluruskan dengan tempat bilangannya, ratusan lurus dengan ratusan, puluhan lurus dengan puluhan, satuan lurus dengan satuan. Oke, lanjut. Gambar imajinatif. Apa gambar imajinatif itu? Adalah gambar yang bersifat imajinasi. Pak, imajinasi itu apa? Imajinasi adalah suatu yang kita pikirkan, kemudian impikan dan inginkan. Gambar imajinatif itu dapat berupa cita-cita. Kemudian peralatan untuk membuat gambar imajinatif itu banyak. Yang pertama itu pensil, kemudian kita juga menyediakan penghapus. Jika kita salah dalam membuat pola gambar, bentuk gambar, kita bisa menghapusnya dan membuat garis kembali, pola kembali. Kemudian penggaris, apa gunanya penggaris, Pak? Agar supaya garis yang kita gambar itu lurus. Kemudian
Ada pewarna yaitu krayon, kemudian spidol, juga tak kalah penting ini harus ada buku gambar dan juga lain-lain masih banyak. Ada cat warna, cat air, masih banyak.